Mau izin bertanya Bang. Siap. Tadi kan saya ada lihat juga kan, ini lab orang Kristen gitu. Terus dia bilang Muslim tuh kok nggak terima dibilang Hubal. Terus dia bilang lagi ada katanya itu kitabnya tidak disebarkan. Namanya apa? Membahas Al-Wazala, Azza-Wazala apa itu Bang? Apa? Allah Azza wa Jalla. Apa Azza-Wazala? Iya. Apa yang mereka katakan? Dia bilang itu aja, katanya kalau itu diapain terbongkar semua agama Islam ini katanya. Wis, mantap sekali. Ada orang yang ingin membongkar Islam, tapi baca kitab Al-Quran tak bisa. Wih, Tapi katanya di dunia, seluruh dunia kan enggak, cuman ada di Palestina katanya Bang. wih. Orang situ yang make katanya. Ya, tapi Kalau masalahnya kalau informasinya dari kalangan mereka, ya bagaimana yang bisa kita percaya? Sedangkan manusia aja mereka edit jadi Tuhan, Bang. Apalagi cerita-cerita yang kayak gitu. Cuman tadi yang kurang serunya kan dia bilang, apa betul Bang, Nabi Muhammad mati diracun Bang? Mana ada? Nabi Muhammad SAW itu diracunnya kapan? Pakai hadis apa nah? Ibnu Katsir ya katanya. Kalau nggak salah. Iya, masalahnya kita ini kan ada ulama, ada para kiai yang lebih tahu Islam, sedangkan mereka membaca kitab mereka aja dalam bentuk original teksnya tak bisa. Bagaimana mungkin kita ingin mendengarkan ocehan-ocehan orang-orang seperti ini kan gitu. Ya, Gitu, Bang. udah deh Bang. Teologi agamanya apa sih? Islam Bu. Gitu. Oke. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Zuma, saya izin sekalian turun ya, supaya Kristen bisa 2 slot. Kak Hesti. Boro-boro 2, 1 aja nggak naik. Ya, izin saja turun ya. Lintas. Ya, kau dibawa terus kau sebarin paus satu-satu ya. Oke, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas akal, selamat pagi. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa banyak kali orang ditanya ya agama apa langsung ngucapin salam? Maunya dijawab dulu agama Islam baru ngucapin salam gitu dong. Apa yang mau disampaikan Bang? Iya Fadi, cepet Fadi, gue cerita kok Fadi. Para gurunda-gurunda, gini mau minta doa sama Bang Suma sama gurunda-gurunda yang lain. Karena Doa kenapa Bang? Doa atas kelahiran anak kami ini baru kemarin malam lahirnya gitu. Mau minta doa yang terbaik lah. Oke, ya Bang. Semoga anaknya cewek apa cowok? Alhamdulillah cowok. Nah, semoga jadi anaknya soleh ya Bang. Semoga bisa menjadi penerus daripada Bang Juma. Penerus dakwanya maksudnya. Ya, kita doakan. Anaknya namanya siapa, Bang? Wah, bagus juga nama aku. Lintas akal. Lintas akal apa? Untuk namanya waktu ini sebelum istri hamil, waktu masih Israel itu ada dengar di ini yang lagi viral itu yang pahlawan Palestina itu yang membunuh 150 tentara Israel itu Nabil Halabiyah. Nah, pernah niat gini kalau nanti anakku cowok saya kasih nama itu gitu Bang. Iya, Masya Allah. Ya, kami di sini mendoakan ya anak dari sahabat kita ini, kita doakan sama-sama. Semoga anak beliau menjadi anak yang soleh, ya, Amin. menjadi tokoh agama Islam, menjadi tokoh bangsa ini yang membanggakan agama kita dan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Ya, seperti itu Bang, kami doakan. Amin. Amin. Kalau misalkan ini Gurunda, kalau acara akikah boleh nggak nih ngundang Gurunda ini? Kebetulan satu pulau kita ini. Di Sulawesi ya? Iya. Wajo. Wajo. Iya. Tapi kalau ceramah saya nggak bisa karena bukan jurusan saya itu. Nggak bisa ceramah saya. Kecuali ada pendeta duduk di situ, saya datang, wah apa seru itu. Tapi kalau ceramah saya nggak bisa menolong. Gampang bang ceramah, gampang. Nih contohnya, anjing bapak-bapak, babi ibu-ibu, haram dimakan. Ah, itu bang. Mati minyak. Ya, lucu juga kadang-kadang wanita ini ya. Ya, itu aja sih Gurunda. Semoga nanti anak kami ini Amin. sumalah gitu. Minimal. Minimal ya. Masya Allah. Karena dari kemarin malam ini biarpun lagi jagain anak, tetap stay di roomnya, di kumalnya Bang Suma ini. Masya Allah, luar biasa. Iya. Tapi kalau lagi marah-marahan, lagi maki-makian, abang keluar bang, jangan dengar. Kalau udah keluar Oke, kata Bang. tulul, nah, tinggalkan segera. Siap. Ya udah Gurunda, itu aja. Iya, baik. Untuk semuanya sehat-sehat para Gurunda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iti boleh nggak ya cerita sedikit ya? Dika tadi ada 2 orang nih yang minta doa ya. Tapi aku pernah, aku nggak sebut nama ya, karena beliau juga sultan. Beliau itu sultan di apologet kita ini, di room komar kita lah. Nah, beliau tuh cerita 10 tahun, dia punya anak udah 1, terus udah 10 tahun, bininya nggak bisa nggak hamil-hamil. Terus 2 kali lah itu keguguran. Terus dia minta tolong, Bunda bisa nggak sih doain saya. Nah bener bang, bininya hamil. Wih, Iya. Langsung dia bilang, Bunda makasih, alhamdulillah orang rumah saya udah hamil katanya. Masya Allah, iya bang, iya. Manjur juga tuh doa. padahal setelah itu besoknya dia minta sarungku. Jadi kasih lah. Nggak ada bang. Iya. Itu. Nelpon sama aku. Gimana caranya bang supaya hamil? Siapa, Nah, ini coba, siapa, sarungku coba. pinjam. Bom kan? Bukan bom-bom. Bukan bom-bom lah bang, orang saudara kita. Iya. Ayo naikkan saudara yang lain. Ini bang, lagi di jalan dia kena macet. Tunggu aja bang. Nah, kan, nyampe dia kan. Kodam katanya. Mung Bandung, selamat malam. Apa yang mau ditanya tuh? Gini kan enak fotonya. Masa pakai foto fuck gitu? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tentang surat ke-7 ayat yang ke-172 tentang persaksian roh. Pas lahir ke dunia kan seluruh manusia teh dalam keadaan suci fitrah, terutama yang agama-agama yang lain gitu kan. Iya. Apa benar yang terlahir dari Islam juga harus bersahadat dan terus ada saksinya gitu? Bersyahadat dan ada saksinya. Maksudnya gimana ini bang? Aku perbaiki pertanyaannya ya, ini aku ya. Maksud dia gini bang, kan biasalah pertanyaan Oten, disuruh bersahadat, kan? Aku bersaksi tiada Tuhan. Nah, kapan kau menyaksikan Tuhanmu? Ah, itu gitu bang. Gitu ya? Kurasa kagak kayak gitu tadi. Beda. Iya ya Pak. Beda bang. Beda kan? Iya beda. Nah, kalau kayak gitu aku tangkap nih, cepet nih aku tangkap. Ini yang ada yang terputus tadi. Gimana ceritanya saudaraku? Apa yang dipermasalahkan dalam surah Al-Araf ini apa? Tadi kita sudah bahas ini. Apa masalahnya? Yang di situ kan perjanjian roh, berarti pas lahir ke dunia teh dalam keadaan muslim semua. Muslim, iya. Ya. Yang lain juga gitu, yang agama semua, pokoknya manusia semua. Iya. Ya.
Terus Kalau misalkan lahir dari kalangan Islam, apa harus bersahadat lagi apa gimana gitu? jadi gini, seluruh keturunan Adam itu lahir dalam keadaan muslim mereka. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi seluruh keturunan Adam itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kemudian kita di dalam kehidupan masa ruh praeksistensi menjadi manusia itu kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lahir kemudian umat Islam ketika mereka lahir, mereka tidak pernah kemudian dicekoki dengan konsep paganisme. Mereka besar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka ditanamkan akidah yang semakin kuat terhadap persaksian di alam ruh tadi. Dengan cara mereka diajarin Quran, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 dan seterusnya, sampai menjadi seorang muslim yang taat. Setiap harinya kemudian mereka bersyahadat. Dari kecil mereka diajarkan bersyahadat. Tapi di kalangan manusia lain yang lahir di tengah-tengah orang-orang kafir, besar mereka diajari kemudian menyembah kepada selain daripada Allah, meninggalkan ikrar pada masa praeksistensi tadi. Sehingga ketika mereka kembali kepada syahadatnya, kepada persaksiannya di alam roh, ya mereka harus mempersaksikan kemudian bahwa tiada Tuhan selain Allah, karena sempat mengingkarinya dengan mempertuhankan selain Allah. Itu maksudnya. Kalau umat Islam dari kecil mereka bersyahadat terus sampai dewasa, bahkan sampai mereka meninggal. Seperti itu, Bang. Masya Allah, Gurunda, betul. Makanya umat Islam kan sudah diajarin dari kecil bersyahadat. Kita dari kecil sholat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sudah include semua. Kita tidak menyimpang kalau umat Islam kan, karena dari fitrah itu kita suci, dibimbing tidak mensekutukan Allah. Dari kecil kita dididik untuk sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah otomatis bersaksi lagi kita. Jadi tidak ada perlu pengulangan seperti bagaimana orang mu'alaf disaksikan, nggak kayak gitu konsepnya. Masya Allah, Gurunda, mantap. Iya, Masya Allah. Ini Bang, pertanyaan aku Bang, ini menyambung ini aku barunya. Nah, sampai di usia berapa Bang mereka anak kecil itu Islam Bang? Sampai di usia berapa? Di saat dia udah mati gitu? Sampai maksudnya gimana? Kok mati? Siapa Nih, yang mati? kakak saya punya kakak kelas 2 SMP, tapi dia udah meninggal. Nah itu apakah dia Islam apa dia Kristen? Dia Kristen, SMP kan? Udah Iya, kelas 2. Udah diajarin nyembah Yesus, diajarin kemudian ini dan itu, makan babi, makan kucing, makan biawak. Kristen mereka. Kristen. Cuman itu dia orang tuanya yang mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Yesus. Jadi tanggung jawab orang tua lah. Meninggalnya karena kebakaran. Ya. Tapi kan kita kembalikan kepada Allah, ya kan? Allah yang tahu segala rahasia. Kita hanya menyampaikan yang ada di Al-Quran. Iya, gimana? Silakan. Bang, kalau para sahabat juga bersahadat ya kepada Nabi Muhammad. Iya. Itu dalam keadaan muslim kan? Iya. Pada saat mereka kemudian masuk Islam, mereka bersyahadat. Gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan Ukhti Hesti, kalau mereka adiknya ini, saudaranya atau kakaknya sudah balik, berarti dia kena hukum. Tapi kalau dia belum balik, ya belum. Makanya saya katakan tadi, itu rahasia Allah, kita kembalikan kepada Allah. Gitu. Ada lagi? Itu kami cuman disuruh ke gereja aja Bang, suruh gereja tapi nggak dipelajarin gitu.
Ya itulah yang Al-Quran katakan, sesungguhnya orang-orang kafir itu hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Bukan Yesus yang ngajarin, tapi nenek moyang. Gitu. Oke, Mung Bangdung, silakan ada lagi atau biar ditanya nih sama tukang gali kubur nih. Selamat malam, apa yang mau ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah dinaikin. Mau bertanya sama Gurunda Bang Zuma tentang Yudas, Bang Zuma. Ini kan saya cari referensi di Google, kayaknya ragu semuanya kan. Yudas itu kan disalibkan dan terkutuk, pemakan suap. Dia juga bendahara gitu kan. Itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Jadi saya penasaran aja sama sosok Yudas ini gitu kan. Apakah Yudas dulunya pegawai apa gitu kan, sehingga dia disuap sama orang gitu. Terus siapa yang mensuap gitu. Itu aja sih mau nanya. Kalau Yudas ini kan dapat upah dari menjual Yesus kan ya. Dari mana? Ya dari orang-orang yang menginginkan kematian daripada Yesus, termasuk imam kepala, mahkamah agama, imam-imam yang ada pada masa itu. Itu dia. Nah, sedangkan penekanannya kemudian adalah yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang terkutuk. Salah satu dalil di dalam Ulangan 27 nomor 25, orang yang makan suap itu adalah orang yang terkutuk. Nah, sedangkan Yudas diceritakan sebagai orang yang makan suap. Seperti itu, Bang. Ada lagi? Oh, berarti anggapannya Yohanes 12, ya. Berarti seperti Yudas ini seperti orang yang memakan suap ya Bang Juma ya? Iya, makanya dikatakan dalam Yohanes 12 nomor 6, di situ tabiatnya memang udah kelihatan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berarti dia adalah bendahara yang diberi kemudian kepercayaan untuk memegang dana umat, tetapi beliau sendiri sering mencuri uang kas yang dipercayakan kepada dirinya gitu. Saya baca-baca juga Yudas ini muridnya Yesus, katanya Bang Juma ya? Iya, memang murid beliau, murid Yesus beliau ini. Murid yang pengkhianat. Oke, Bang Tukang, paling ini ke panggilan aja dulu ya. Bang Juma, panggilan ini dia tidak terima kalau si Yudas yang disalib, Bang. Silakan panggilan. Panggilan. Halo. Iya, halo. Iya, silakan. Saya belum mau bahas yang Yudas dulu lah ya. Saya mau nanya beberapa hal aja yang menurut saya mengganjal gitu ya. Siapa tahu bisa jawab ya. Dari sekte mana, Bang? Yang pasti bukan Muslim. Ya, Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan, oke. Yang pertama nih, kenapa sih ya kalau ibadah itu harus ke satu arah? Tapi untuk logika saya nih, banyak keadaan yang mungkin bisa membuat kita tuh nggak tahu arahnya kemana. Misal kita lagi di hutan, atau zaman dulu lagi di gurun kita nggak bisa lihat matahari atau dan lain-lain. Itu yang pertama. Aku minta dijawabnya nggak usah pakai bahasa Arab karena aku nggak ngerti. Jadi dijelaskan aja. Itu yang pertama ya Mas ya. Iya. Terus yang kedua, kalau ini sih memang aku sering lihat ya, memang lagi viral di YouTube yang soal banyak banget orang berebut gitu untuk berebutnya itu bukan berebut yang santai gitu, tapi bener-bener tarik-tarikan gitu untuk mencium batu yang di Ka'bah itu tuh. Nah, aku lihatnya tuh berebutnya tuh kayak berebut banget gitu. Nah, aku tuh ngerasa kayak
Kenapa sih harus gitu gitu? Ini secara manusia gitu ya. Tapi kan tidak merepotkan kamu kan? Kan ini siapa yang jawab ya? Enggak ini di dulu. Tapi merebut untuk mencium hajar aswad itu kan tidak merepotkan kamu juga kan? Kan saya lagi bertanya. Kenapa? Enggak, saya tanya balik dulu baru sebelum jawabannya, Mak. Merepotkan kamu enggak? Semua pertanyaan saya tidak ada yang repotin saya. Oh ya udah, berarti kamu usil doang kalau gitu ya. Mungkin gini, Bang Andi, mungkin gini. Berebut itu malah bagus. Kalau saling menjauh itu baru jadi pertanyaan. Justru berebut itu bagus. Bertanya kan Mas, betul nggak Mas Juma? Iya. Iya Mas Andi, jangan emosian dong. Emosi saya, cuman yang itu yang kau urusin gitu loh. Kan ini lagi bertanya, katanya lintas agama. Ya kan boleh saya tanya balik, artinya tidak merepotkan kamu kan? Ini semua. Enggak, jawab dulu aja, ini biar dijawab. Kenapa berebutan untuk mencium hajar aswad? Tapi tidak merepotkan kamu kan? Semuanya tidak merepotkan saya. Ya tidak, oke. Terus, ya terusin. Berarti kamu nggak direpotkan, terusin. Dah. Iya tidak Mas Andi, tidak ngerepotin, sangat tidak ngerepotin. Cuman saya ingin bertanya, gitu ya. Itu yang kedua, mengapa gitu. Terus yang tadi soal arah. Mungkin kalau bisa jawab ya lumayan lah aku jadi ngerti gitu. Karena teman-teman saya juga nggak pada bisa jawab. Sama satu lagi Mas, ini yang terakhir. Jadi kenapa ya di seluruh negara ini gitu ayat Al-Qur'annya Mas Zuma itu harus pakai bahasa Arab. Namun ada beberapa keadaan yang misal nih Mas, tiba-tiba ada orang yang belum bisa bahasa Arab nih, tapi bener-bener pingin baca banget gitu karena dia lagi butuh gitu kan. Ada orang yang butuh banget gitu, mungkin lagi sendiri, terus dia mau baca jadi nggak bisa nih, itu misal ya, karena dia belum belajar gitu. Lalu mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin di negara terpencil yang tidak ada seperti Bang Zumanya, atau misalnya tidak ada ustadz-ustadz yang jagonya gitu, kan itu sedikit akan menghambat gitu untuk orang bisa mengerti. Nah aku sih pingin 3 hal itu tuh dijelaskan sampai akhirnya tuh aturan itu tuh menjadi mungkin untuk saat ini gitu. 3 hal itu aja. Oke, mohon izin ya teman-teman. Jadi terkait dengan 3 pertanyaan dari saudara kita ini, pertanyaan yang pertama terkait dengan kenapa sih harus kemudian berlomba-lomba gitu ya. Itulah umat Islam, Bu. Umat Islam itu adalah umat yang kemudian cinta kepada agamanya. Perwujudan daripada cinta kepada agamanya, setiap item menjadi perintah, baik itu rukun ataupun sunnah dalam satu ibadah, itu mereka maksimal. Ini tidak dimiliki oleh agama lain. Kalau di Islam kemudian Anda lihat, ketika ada perintah 5 kali sehari, dan tidak sesimpel itu, mereka harus membersihkan kaki, membersihkan tangan, mereka harus mandi, dan itu 5 kali sehari itu bukan cuma sehari, itu rutin selama mereka itu hidup, dan itu mereka lakukan dengan setia. Betapa wujud kecintaan kepada sebuah kaidah dalam agama. Sedangkan kita lihat di agama lain sekali seminggu pun malas. Kita 5 kali salam sehari. Dalam seminggu kami melakukan berapa kali tuh? Itu minimalnya 5 kali 7 hari itu berapa jadinya? Kami ke rumah ibadah kami dalam sepekan 5 kali 7, 35 kali dibanding 1 kali. Bagaimana cinta kami itu terhadap agama kami. Nah, terkait dengan kenapa harus berlomba-lomba kemudian. Yang pertama, kami mengimani bahwa menurut hadis Rasulullah, bahwasanya Hajar Aswad ini adalah sebuah batu yang kemudian didatangkan dari surga. Sehingga ibarat kata nih, surga adalah tempat yang kita akan pergi. Surga adalah tempat yang kita tadinya di sana, tapi diungsikan kemudian ke bumi. Ibarat saya seorang perantau meninggalkan Makassar, saya membawa benda yang kemudian dicintai, yang menjadi simbol bahwa benda ini adalah lambang alat untuk menghapuskan kemudian kerinduan saya kepada anak saya. Misalnya saya bawa kemudian kaos dalam anak saya,
Ketika saya di Dubai, rindu sama anak saya, baunya, baju dalamnya itu yang kecium. Jadi penggambaran ini seakan-akan kami sedang berlomba untuk mencium benda yang datangnya dari surga. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Itu hikmah pertama. Yang kedua adalah amalan ketaatan terhadap analogi ini kemudian, ketaatan terhadap apa yang dinarasikan ini kemudian adalah mencerminkan satu keadaan siapa yang bersungguh-sungguh melakukan itu, maka dosa-dosa mereka digugurkan oleh Allah. Tapi bukan batunya yang menghapuskan, tapi tindakan untuk melakukan amalan itu yang menghapuskan kemudian dosa daripada manusia yang berlomba untuk melakukan itu. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah. Kami ini cinta kepada beliau, maka apa yang beliau lakukan, maka kami ikutin. Nah, dan yang terakhir adalah Hajar Aswad ini, kata Rasul Muhammad SAW, akan menjadi saksi nanti di hari kebangkitan. Dan itu juga dianut oleh nabi-nabi terdahulu. Misalnya dalam Yosua 24 nomor 27, batu ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Tuhan. Makanya umat terdahulu itu mereka juga memiliki batu tugu. Setiap umat pasti memiliki batu tugu. Hanya Kristen yang tidak punya batu tugu. Yahudi punya, Yakub punya, Abraham punya, Daud punya, Salomo punya. Mereka semua memiliki batu tugu untuk mereka jadikan sandaran untuk arah sujud. Sama seperti kami. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa tadi? Arah ibadah, sholat. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah sholat di atas kuda. Kami juga, saya sendiri di atas mobil, di pesawat juga saya pernah sholat. Jadi ada keadaan di mana sholat itu bisa mengarah kepada arah manapun ketika kondisi itu darurat. Nah, kenapa harus bertumpuh satu arah? Itu cerminan bahwa kami ini adalah umat yang satu, menuju kepada tauhid. Itu cerminan bahwa Tuhan kita satu. Sujud kita itu hanya kepada satu perintah, menuju kepada satu titik, perintahnya ke situ, ya kita sujud ke situ. Untuk mencerminkan satu, bahwa umat Islam itu adalah umat yang berjamaah, banyak tapi satu. Mencerminkan bahwa kami adalah pelaku tauhid. Tuhan kami satu, ibadah kami satu, bertumpuh kepada perintah yang kemudian didatangkan. Perintahnya seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi kemudian? Melahirkan adanya keadaan bahwa cerminan umat Islam ini adalah umat yang teratur, umat yang satu kata, seia sekata dalam tindakan, dalam amalan. Yang ketiga, terkait dengan apa tadi itu? Kenapa harus menggunakan bahasa Arab dalam beribadah? Jadi gini, umat Islam ini adalah umat yang cinta kepada kitab sucinya. Umat Islam ini adalah umat yang mengaplikasikan kecintaannya kepada Tuhannya, kepada nabinya, kepada kitab sucinya. Cinta. Kenapa dia menggunakan bahasa Arab? Karena itu adalah kaidah yang didatangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam beribadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, sehingga umat Islam ketika kemudian menggunakan bahasa Arab di dalam beribadah, bahasa ini akan melahirkan aura kecintaan kepada kitab suci, aura kecintaan kepada agamanya, aura kecintaan kepada Tuhannya. Sehingga umat Islam dalam beribadah memang harus menggunakan kaidah itu. Tatkala melafalkan huruf hijaiyah, ini rahasia. Maka yang harus dipahami di sini adalah hormon-hormon tertentu akan diproduksi oleh kelenjar yang dikatakan pituitari yang ada di otak kita. Dan itu hanya bisa dialami oleh umat Islam. Yang mana kelenjar ini nantinya akan menyebabkan dan adanya stimulus yang dilakukan oleh lidah terhadap simpul saraf yang banyak terdapat di rongga mulut manusia. Apa jadinya kemudian? Terjadi kinerja lidah yang sangat berefek pada hormon dari kelenjar pineal sehingga memberikan rasa teduh, rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai. Jiwa seketika melafalkan bacaan Quran meskipun orang itu tak mengerti
artinya sungguh benar mereka melafalkan doa dan bacaan sholat, mereka akan khusyuk. Jadi getaran pita suara yang dihasilkan oleh lidah pelafalan dalam bahasa Arab, setiap untaian huruf hijaiyah yang muncul kemudian, yang pasti dengan tajwid yang dibaca dengan khusyuk kemudian, itu akan menggetarkan organ tubuh manusia itu sendiri, seperti adanya gerakan atau gerakan elektromagnetik. Jadi huruf hijaiyah itu adalah merupakan satu huruf, rangkaian huruf, bukan satu rangkaian huruf yang melahirkan adanya kelenjar pituitari kalau dalam ilmu kedokteran, yang merangsang otak manusia, dalam hal ini stimulus yang ada pada diri umat Islam, sehingga simpul saraf yang ada pada diri mereka itu mengajarkan mereka untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhannya, cinta kepada ketaatan. Makanya kami umat Islam dalam beribadah itu khusyuk. Contoh misalnya ini, Allahu Akbar, dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu beda. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu beda. Dengan bacaan Arabnya itu beda. Dimensi ini beda dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan dan hanya kami, itu beda. Beda. Hanya kepadamu kami memohon, itu beda dengan bahasa Arab. Beda. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Beda ketika menggunakan bahasa Indonesia, pasti beda. Tapi itu hanya bisa dirasakan oleh umat Islam. Nah, itu rahasianya tuh. Makanya sekalipun umat Islam itu kemudian tidak memahami artinya, tapi karena mereka membaca dalam pelafalan yang benar, maka kecintaan itu akan muncul dengan sendirinya dengan Al-Quran. Lihat umat Islam itu, mereka meninggalkan ibadah sholat, tapi karena ketika kecil diajarkan melafalkan bacaan-bacaan Arab Al-Quran, sejauh mereka meninggalkan Islam, mereka pasti masih tahu bacaan Quran. Ini tidak ditemukan di agama saudara. Sudah bahasa Indonesia, tapi cinta terhadap Bible itu tak ada. Tak ada. Kalau kita suka pada seseorang, kita mengidolakan seseorang, mereka menyanyi idola kita itu, maka dengan mudah kita akan menghafalkan lagu itu. Indahnya purnama yang berseri. Kenapa? Karena lagu itu memberikan suatu nuansa di mana kita cinta dan suka kepada penyanyinya. Nah, ini yang kemudian tidak ada di dalam Kristen. Tidak ada yang menghafal Bible. Kenapa? Karena Bible tidak memberikan aura positif terhadap kebenaran insting yang ada pada diri manusia. Halo Bang Zuma. Al-Quran. Sorry. Bang Zuma, kan aku lagi tidak menjelekkan agama abang ya. Aku hanya bertanya. Tapi itu keadaan. Saya harus bicara dengan sesungguhnya, Bang. Oh iya, udah nggak apa-apa. Yang Anda kan tidak cinta terhadap Bible. Itu faktor. Jadi yang pertama, Bang, itu fakta itu. Yang pertama, abang sih jawabnya nggak nyambung sih sama pertanyaan itu. Ya, mungkin alat Anda yang ada di kepala yang tidak memadai untuk. Dengar dulu Bang Zuma, dengar dulu. Bang Zuma jago bahasa Arab kan? Enggak juga. Kalau aku sarjana bahasa Mandarin. Kayaknya bahasanya sama-sama agak harus dipelajarin dulu, agak lama baru ngerti. Nggak bisa. Yang saya tanya adalah bukan bisa membaca tapi tidak mengerti artinya, bukan. Yang saya tanya baca aja susah gitu. Itu yang pertama. Umat Islam nggak ada susah baca Quran. Kata siapa? Teman saya banyak yang nggak bisa. Oh, teman Anda nggak bisa baca Quran? Bukan. Jadi gini, kan setiap katanya tuh kan harus dipelajarin kan. Saya tuh ngerti bahasa Mas, jadi harus dipelajarin dulu semuanya. Ada suku. Oh enggak, di kita enggak. Di Islam itu enggak gitu. Sebentar dulu. Mereka hanya dulu, Mas Juma. Karena tadi Mas Juma kan udah panjang, saya dengerin. Ya kan Anda bertanya ke saya kan narasumber bukan Anda. Enggak, saya mau bahas tiga sekaligus karena menurut aku tidak menjawab semua.
Yang pertama adalah yang soal arah. Aku kan tanyanya, kalau misalnya di dalam satu keadaan gitu tidak bisa menentukan arah. Ini di bawah-bawah yang komen ada yang ngomong bisa melihat matahari. Kan banyak situasi yang bisa aja nggak bisa nentuin arah tuh banyak gitu. Bisa lagi mendung, bisa lagi itu tuh banyak banget. Kalau nggak tiba-tiba kita lagi istilahnya ya, kita tuh lagi kerjanya ngebor gitu di dalam tanah, di dalam, tapi waktunya untuk ibadah gitu. Kita nggak tahu di mana arahnya, dan kita nggak bawa jam, kita nggak bawa apa. Ya mungkin itu menurut Mas Juma adalah sesuatu yang darurat. Itu uzur, betul. Ya, maka dia bisa kalau bisa ada sesuatu yang darurat, kenapa bisa menghadap kemana aja. Hal itu menjadi wajib gitu. Kalau yang darurat itu bisa, itu yang pertama. Jadi maksud aku gini, aku tuh lebih ke gini sih. Kenapa harus disearahin gitu? Sedangkan Tuhan itu ada di mana aja gitu. Kenapa misalnya nggak terus Mas Yuma kan bilang gini, karena biar ada keseragaman dan lain-lain. Menurut aku arah itu tidak akan menjadi sebuah keseragaman juga sih. Maksud aku tuh hal yang menyeragamkan tuh bisa banyak hal, nggak harus arah mengarahkan ininya. Itu yang pertama. Terus kata Mas Yuma kan, Mas Yuma ibadahnya 5 waktu. Mas Yuma harus tahu dulu di kami juga ya, kita tuh ada saat jangan ngada-ngada. Di kita tuh ada saat teduh, di kita ada saat mana dalilnya? Sebentar ya, saya mau mana dalilnya ibadahnya Anda hari Minggu aja nggak ada perintahnya. Kalian hanya membuat-buat aja. Iya. Nah sekarang mana? Perintahnya mana? Hari Minggu mana perintahnya hari Minggu? Nah ini nih gayanya Mas Yuma nih. Enggak, saya tanya dulu. Jangan Anda jualan obat. Di kami juga banyak. Mana perintah ibadah hari Minggu mana? Ada. Dulu Mas Yuma itu belum. Anda nggak bisa ditanya karena nggak ada dalil. Ibadah Minggu itu hanya dibuat-buat. Saya itu tidak ngerti arti kata dalil. Jadi kita ngobrolnya ya. Aneh. Ya karena kan dalil. Aneh. Anda hanya bisa bertanya, giliran agama Anda ditanyai, nggak bisa pakai dalil. Ditertawakan, so intelek. Giliran bertanya jago. Asal jawaban saya dijawab dulu dong, ya. Saya nggak punya kewajiban kan untuk menjawab pertanyaan saudara kan? Yang kedua, ada nggak? Yang kedua kan tadi kata Mas Yuma. Ada nggak kewajiban saya untuk menjawab pertanyaan saudara? Lah, kan katanya boleh naik. Iya, saya tanya dulu. Ada nggak kewajiban saya untuk menjawab pertanyaan saudara? Nggak ada kan? Saya sudah menjawab. Anda mengatakan ini dan itu. Yang Anda harus tahu ini, Anda bertanya karena Anda iri. Karena kenapa Anda iri? Di Islam itu sangat kompleks semuanya. Ibadahnya satu arah. Itu membuat agama Anda cemburu. Sebenarnya yang Anda pertanyakan itu harusnya, saya salut dengan Islam kok ibadahnya ya teratur kali satu arah, dibandingkan kami gereja ini gereja sana king kali kongkong bertumpu berhadap-hadapan saling membelakangi, tidak teratur. Ini harusnya Anda pahami. Kelebihan Islam jangan Anda justru menjadikan sebuah keadaan seakan-akan kami ini salah. Ini adalah agama yang betul-betul dari cara ibadahnya aja teratur begitu apik, yang membuat agama lain cemburu. Coba bayangkan, satu manusia Nabi Muhammad SAW mempengaruhi bumi untuk miliaran manusia bertumpu pada satu arah ibadah. Siapa yang bisa seperti itu? Yesus tak mampu menunjukkan 12 orang saja untuk taat kepadanya, tak mampu dia. Rasul Muhammad SAW miliaran manusia, 1400 tahun anak keturunan Adam menapaki, menjajaki ajaran agama Islam, semua satu arah dalam beribadah, membuat orang lain, agama lain meradang. Oke? Nah, kami beribadah ada kaidahnya, ada perintahnya. Itu perintah. Begitu ada perintah sujud, kami sujud menghadap satu titik, menunjukkan kami ini adalah hamba yang taat kepada Tuhan kami. Hamba yang taat kepada Tuhan kami. Apa yang diperintahkan Tuhan kami, itu kami lakoni. Kalau itu adalah hal yang berat bagi umat lain, itu adalah hal yang ringan bagi kami. Kenapa? Kami sami'na wa ta'ana. Kami mendengarkan dan kami mentaati. Apa yang Tuhan kami perintahkan, itu yang kami lakukan. Perintah Tuhannya, arahkan wajahmu. Kami arahkan ke sana wajah kami. Karena kami bukan pembangkang. Tuhan kami mengatakan kami semua tunduk berpasrah kepada perintah itu. Ini namanya agama yang punya tuntunan.
punya ketetapan, punya aturan, punya ketentuan, punya hukum-hukum. Itu baru agama yang betul. Memiliki kaidah di dalam menjalankan sebuah hukum agama. Melahirkan kecemburuan demi kecemburuan terhadap umat lain. Ini kok nggak bosan-bosannya sih? Tiap hari aja mereka ibadah 5 kali sujud. Ada apa sih? Melahirkan kecemburuan. Sedangkan sedangkan mereka tidak diarahkan satu tumpuan aja ribut dalam satu gereja lempar meja, kan gitu ya? Apalagi yang Anda ingin pertanyakan? Jadi umat Islam pada saat darurat bisa tidak menghadap ke kiblat ibadah, seperti dalam pesawat, dalam kendaraan, dalam keadaan sakit dan seterusnya, boleh. Seperti pengocoran seperti tadi, boleh. Itu enggak apa-apa. Tidak ada kemudian paksaan dalam aturan itu. Yang bermasalah ketika kemudian seluruh nabi memiliki batu penjuru dalam beribadah, Anda sendiri tidak ada. Orang Yahudi punya kiblat bung. Orang Islam punya kiblat bung. Orang Kristen yang tidak punya kiblat. Nah ini yang bahaya ini. Keturunan Nabi Isa punya kiblat. Keturunan Nabi Ismail punya kiblat. Nah ini Kristen keturunan siapa? Nggak ada kiblatnya. Anda boleh baca Kejadian 24, Kejadian 22, Keluaran 4, Keluaran 12, Keluaran 34, Keluaran 29, lalu kemudian Keluaran 20, lalu kemudian Nehemia 8, Mazmur 22, Mazmur 66, Mazmur 72, Mazmur 95, Mika 6 dan seterusnya. Anda baca tuh, setiap umat memiliki batu penjuru dalam beribadah. Subhanallah. Inilah Bang Joma, izin. Yang saya maksud dari awal tadi. Kamu terganggu nggak? Dia bilang enggak. Ternyata terganggu kan? Dengan ajaran Islam itu terganggu dia. Dia mau cari remis umat Islam itu. Kau nggak bisa. Agama Kristen kan agama buatan manusia, bukan dari Tuhan agamanya. Makanya gue ajar dari awal. Ini orang sok-sok akrab doang dari awal. Gue bilang. Agama dibuat-buat Kristen itu. Tak ada nabi yang mengajarkan menjadi Kristen. Iri dia. Weh umat Islam, kami nih jingkrak-jingkrak di gereja. Kami ini mencium-cium patung. Ikutilah kami. Jangan ikuti yang ada ajarannya. Ayo umat Islam, bebaslah kau. Ikutlah kami sama makan babi, lompat-lompat di gereja, nyanyi-nyanyi. Kan maunya begitu. Dari awal gue tahu nih karakternya orang ini. Dia mau cari remis. Gitu dulu. Ya, nggak bisa lah dibandingkan agama buatan manusia dengan agama Tuhan. Nggak bisa lah Bang Andi. Jadi kenapa umat Islam itu dalam beribadah menggunakan bahasa Arab tadi kita sudah jelaskan. Kenapa kemudian dia satu arah kita sudah jelaskan. Kemudian terkait Hajar Aswad kita sudah jelaskan. Boleh dong kita sekali bertanya. Daripada mencium patung gak ada urusan. Gimana itu? Coba gue tanya dia, bro, mencium patung itu perintahnya ada nggak? Jadi Muslim yang kangen ke surga, Waten yang usil. Lucu juga nih. Coba tanya balik dulu, mencium patung itu ada perintah nggak? Sama ini Bang Andi, aku nitip ini kan ketika ada salib-salib itu kan ada Yesusnya tuh. Kenapa bagian kelaminnya ditutupi gitu? Apa cuma itunya doang yang kudus? Biar nggak kelihatan. Nah itu kan kalau misalnya tabir suci ditutupin tuh si apa namanya, lupa gue namanya, si bukan tabernakel apa sih, tabut perjanjiannya kan yang ditutupi karena kudus gitu. Nah kalau patung Yesus kenapa bagian area vitalnya yang ditutupi? Apakah itunya kudus gitu? Kenapa nggak semuanya aja ditutupi gitu? Karena malu. Halo. Ya silakan. Mungkin bisa dijawab. Lu nanya balik, mencium patung itu ada perintah nggak? Bang Handi, di ajaran saya itu tidak diajarkan mencium patung. Berarti yang mencium patung itu nggak ada ajarannya? Tidak ada. Ada pencium patung Katolik. Berarti Katolik nggak benar? Kan saya Protestan, saya tidak ngomongin Katolik. Oke, nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak di gereja ada perintah nggak? Nih, Mas. Ada jawab. Ada di Alkitab kita. Di mana ada perintahnya pergi gereja hari Minggu jingkrak-jingkrak? Cari. Mas Andi dengerin.
Sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, Di mana perintahnya? Bukan itu. Di mana pergi perintah hari Minggu jingkrak-jingkrak di mana? lah sekarang gini Mas, aku tanya Jangan sama- sekarang. Jangan Ya, sekarang ini aku jawabnya. mau ngomong. Iya, datanya mana? Di mana Mas Andi kayak tertulis gitu, di orang Bible? mau diskusi nggak? Di mana tertulis sih? Baru saya ngomong loh. Dengerin. Saya mau jawab boleh nggak? Iya, pertanyaannya apa? Ya soal jingkrak kan? Ya, bukan itu. Makanya dengerin. Lah, Di mana perintahnya pergi gereja di hari Minggu jingkrak-jingkrak? nah udah sekarang Mas Andi yang diam boleh? Ya, pakai data, jangan congor doang. Iya, Mas Andi boleh diam dulu nggak? Ya, silakan. Oke. Kalau buat saya dulu. Nanti abis itu kalau data Mas buka Google aja dulu. Kalau saya itu Kok suruh buka Google? nih Tuhan saya nggak nanya itu Tuhan kamu. segala zaman. Saya nggak nanya Tuhan kamu. Dengerin dulu. Kamu jawab dulu pertanyaan. Iya, denger dulu. Mana perintahnya pergi begereja hari Minggu jingkrak-jingkrak? Mana datanya? Mas Andi mending ngobrolnya japri sama saya kalau gitu. Ya ngapain japri, ini ada Republik. Soalnya Kamu saya takut mau malu jawab, ya? Mas Andinya ngomong terus. Ya kamu nggak jawab pertanyaan. Mana perintahnya? Jadi udah Masa suruh nyari di Google? Nah, bisa diam nggak? Nah, saya Ya, jawab ya. kamu yang ngomong dulu. Mana perintahnya pergi gereja hari Minggu jingkrak-jingkrak? Astaga. Ya udah diam. Ya, aku diam. Aku tanya dulu Silakan. sama Mas Andi. Gak usah tanya, jawab aja langsung. Ya udah, sekarang aku jawab Tuhanku. Ini bukan Tuhanmu ya, Tuhanku. Ya beda lah, Tuhanmu manusia masa sama Tuhan kita ada Ya, aja. Pede kali kau. Tuhan atas segala zaman. Yang ditanya hari mana ibadah hari Minggu. Pahamin dulu. Nggak bisa jualan obat, kita minta dalil. Ini bukan gereja. Bung, ini bukan gereja. Di gereja itu orang-orang nggak berfungsi otaknya ketika dia beragama. Di sini yang kita minta dalil. Orang-orang Yahudi dalil ibadah hari Sabtu, Keluaran 31 data nomor 16-17, wajib mereka memelihara hari Sabtu ibadah. Sekarang Minggu, mana dalilnya? Aduh. Sudah aku bilang Tuhanku tuh ada di segala Alah, nenek zaman. Mutiper udahlah, turunin. Yang nanya Tuhan ini. Yang nanya Tuhan so ini apa sih? intelek khusus turunin orang nggak buta huruf juga ini. Udah siap ya sama omongan. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat jarimu. Maaf ye. Kalau orang sombong itu ya harus diperlakukan kayak gitu. Tanya tentang Islam paling hebat, giliran ditanya mana perintah ibadah hari Minggu. Tuhanku itu adalah penguasa. Penguasa apa? Jadi RT aja kagak? Bikin malu aja. Dan teman-teman saya sahut dulu bentar ya, lanjut. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penjelasan Gurunda tadi sudah sangat jelas dan lengkap ya, menjawab semua pertanyaan berdasarkan dalil. Itu pakai dalil semua. Cuman kan dia tadi minta jangan pakai bahasa Arab, katanya nggak ngerti. Perintahnya menghadap kiblat itu sudah ada di surah Al-Baqarah. Namun ketika dalam situasi urgent atau tertentu yang tidak tahu arah kiblat, ada juga ayatnya bahwa di situ dikatakan apa? Fa'ina matwalu pasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada Allah. Jadi ketika kita tidak tahu arah kiblat, tentukan saja karena Allah Maha mengetahui. Innallaha wasi'un alim. Jadi Islam itu nggak serumit yang dia pikirkan. Makanya tadi pertanyaannya diperumit sendiri gitu. Oleh dia sendiri diperumit sendiri, dibikin masalah sendiri. Giliran ditanya balik nggak punya dalil, ya itu jadinya repot sendiri. Gua tanya balik disuruh cari di Google. Angkoplak. Tapi yang menarik itu udah tadi jelas-jelas kalau di Islam itu. Tapi dia menarik tadi, dia katanya dia pinter bahasa Mandarin. Dia bahasa Mandarin belajar, tapi dia tidak belajar bahasa original teks kitabnya sendiri. Kan belum. Iya, mempermasalahkan pelajaran Al-Quran bahasa Arab. Islam itu disiplin. Perintahnya yaitu sholat. Bahkan sering kita bahas ya, menggunakan bahasa yang sama, tidak boleh berbeda-beda. Itulah kehebatannya Islam. Ketika umat Islam sholat semua lintas suku, lintas negara, lintas bahasa bersatu di satu tempat di Makkah Al-Mukarramah. Ketika menyelesaikan ibadah, walaupun mereka berbeda bahasa, tetapi ketika sholat semuanya seragam, sama bahasanya. Coba Oten, nah ayo loh, kamu punya kiblat di mana umpamanya? Bersatu
dari yang bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Nah, gimana mimpin khutbahnya coba imam? Mau pakai bahasa Inggris, yang Indonesia nggak ngerti mau pakai bahasa Arab, apa mau pakai bahasa Batak? Repot kalian, nggak punya arah persatuan. Kalau Islam jelas, itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, satu bahasa. Walaupun dia dari bahasa Inggris, ketika dia menjadi imam, seragam bahasanya tetap Bismillahirrahmanirrahim, searah satu bahasa, semua paham. Oh, dia lagi baca Al-Fatihah. Itulah hebatnya ajaran Islam. Makanya dia mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran seperti yang dinubuatkan oleh Nabi sebelumnya. Allahu Akbar. Lanjut Ahi Jibril, Afwan. Ya, terakhir dari saya. Jadi makanya tadi ngomong dari awal, bukan saya nggak melarang bertanya, pasti nanti endingnya nggak bener. Saya tanya, kamu merasa terganggu nggak sih kalau orang berebutan mau mencium ajar aswad? Katanya dia nggak terganggu. Endingnya kan terganggu juga dia, cemburu dia melihat umat Islam itu ibadahnya ada perintah. Nah, jadi saya tanya balik, mana perintahnya? Pergi gereja hari Minggu jingkrak-jingkrak. Tuhan saya kan begini. Ya ada di Google, Tuhan saya kan goblok. Jadi maaf teman-teman, saya bukannya tadi dari awal mencegahnya, tapi saya memberikan warning. Nanti endingnya begini loh jadinya. Belagak baik itu, oten kayak begini, belagak baik dari awal, baik-baik. Endingnya kan halus-halus. Ini kan cara misionaris. Cara misionaris orang kayak gini. Jika ditanya skakmat, mampus kan? Kira-kira begitu teman. Lanjut. Iya. Itu, teman. Tapi ya kadang-kadang buat menambah durasi juga sambil nunggu waktu sahur. Ya lucu ya, tadi Guru Unda menjelaskan bagaimana Rasulullah itu kan batu dari surga, menunjukkan bahwa sikap kangen kita terhadap surga dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah kita yang kangen ke surga, kenapa lo yang usil? Lo nggak akan ke surga gitu. Dipermasalahkan. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah akhirnya. Assalamualaikum. Dari ya, umat Islam Ya, berlomba-lomba mencium ajar aswad. Padahal di dalam kekristenan sendiri, umat Katolik berlomba-lomba mencium patung Yesus. Kenapa dia nggak protes? Kenapa kamu nggak menanya kepada Protestan sama-sama kau Kristen? Hei, kenapa kau mencium patung? Gitu loh, mestinya itu lo urus dulu di internetmu gitu loh. Iya. Itu kan gitu. Lanjut. Kita berlomba-lomba kangen ke surga, itu logis. Justru yang dipertanyakan itu kenapa umat Islam ketika bertawaf di Ka'bah malah saling menjauh dari Hajar Aswad. Wah, baru kami juga mempertanyakan, kok nggak logis ini? Kangen tapi saling menjauh gitu kan. Justru kita ini mendekat, kok orang mendekat kok malah dipertanyakan. Jibril nanti open mic-nya habis sembuh. silakan. Ini sebenarnya mau nunjukin aja. Ini Bang Hendy bisa gedein saya nggak? Nah, jadi izin ya abang-abangku di sini. Jadi kalau agama Samawi yang saya pelajari memang berkiblat. Jadi kalau kita Google Yahudi berdoa, itu mereka memang menghadap dinding ratapan. Ini kiblat mereka, gitu loh. Kalau sampai cium-cium, ini memang kecintaan terhadap ya perintah. Nah nih cium-cium nih Yahudi, ya nggak? Memang semua ada kiblatnya gitu loh. Sama seperti Muslim praying, ada kiblatnya gitu loh. Nah tapi kalau kita ke website pagan, ini nature based pagan ya. Nah di pagan ini beliau ini menceritakan memang ke semua arah. Morning face east, nah ngadep ke timur, habis itu ngadep ke selatan. Memang semua ke sini face west, ngadep ke barat. Memang kalau ajaran pagan begitu, penyembah dewa Zeus, dewa begitu, memang nggak ada kiblatnya. Tapi Samawi, nah ini witchcraft. Nah ini memang ini pagan. Nah ini south, west, north, east. Memang kalau pagan begitu. Jadi ya kalau Samawi begini, kesatuan tauhid. Nah tapi kalau pagan ya begitu. Jadi ya, dan kalau mau ngomongin soal kaidah bahasa ini apa segala macam ya lucu aja. Bisa bahasa Mandarin tapi bilang bahasa Arab susah. Really?
Itu aja sih abang-abangku di sini. Tadi lagi main game jadi tertarik begitu liatin, wah ini pagan kok ngulik-ngulik Samawi. Lucu aja. Iya. Memang lucu pertanyaannya. Di dalam kitabnya sendiri banyak ayat, semuanya menghadap satu arah. Mereka sendiri yang punya arah. Itu menunjukkan hidupnya tak tentu arah. Ya Tuhan yang Yesus yang dia tuhankan sendiri berkata begini, aku akan masuk ke rumah menghadap baitmu. Itu Yesus punya kiblat. Dia kiblatnya kemana nih orangnya? Makanya saya bilang dari awal, kamu terganggu nggak? Nggak. Ternyata dia cemburu. Umat Islam kok semua ibadahnya ada perintahnya, ada sunahnya, ada perintahnya kan gitu. Kalau kita ini kan nggak ada. Mau hari Minggu kayak mau apa kayak bodo amat. Dia nyari draw dia. Dan itu ciri-ciri Samawi. Kalau Samawi kan Tuhannya nggak kelihatan. Yahudi Tuhannya nggak kelihatan. Muslim Tuhannya nggak kelihatan. Tiba-tiba yang satu ngaku Samawi Tuhannya kelihatan. Habis itu Samawi ciri-cirinya punya kiblat. Yahudi punya kiblat. Muslim punya kiblat. Tiba-tiba yang ngaku Samawi di tengah nggak punya kiblat. Habis itu Samawi selalu original text kitab sucinya itu berbahasa nabinya atau bahasa messengernya. Samawi perjanjian lama, Yahudi bahasanya bahasa nabinya. Islam bahasanya bahasa nabinya. Tiba-tiba yang satu Samawi ngaku-ngaku Samawi bahasanya bahasa pagan. Itu gimana itu jelasin? Bahasa penjajahnya. Iya. Makin kesini kadang-kadang makin kesana. Selamat bergabung, Mas Edgar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Muslim ya? Ya, ini saya cuma mau pamer aja sama si Oten, Bang. Dia tadi lagi jealous Bang. Kita lagi kangen-kangenan, dia jealous. Ini mau dipamerin, makin jealous aja deh. Iya, ini akan aku mau pamer saja. Ini kawan-kawan yang mualaf di Timor Leste saja belum sadar 1 tahun sudah banyak yang hafal, baca Al-Quran lancar. Kok katanya susah? Iya, susah buat yang menutup hatinya memang. Itu kemarin yang kita bahas ya Ustadz Alif ya, yang sama si Jack. Alasannya alasannya dijajah. Kalau dia tahu Yahudi itu dijajah kurang lebih 350 tahun dari 13 sebelum Masehi sampai 318 setelah Masehi, 350 tahun lah. Nah, kita dijajah Belanda 350 tahun, bahasa kita nggak berubah jadi bahasa Belanda, Ustadz Alif. Itu gimana? Nah, itu dia. Udah sosoknya kalah sama penjajah, bahasanya pun kalah sama penjajah. Makanya. Tapi yang menarik sih ya, ketika umat Islam seragam satu bahasa, ini yang benar tadi ya, kita coba bayangkan aja, haji itu semua suku dari berbagai bahasa negara itu datang ke sana, ketika sholat paham semua yang dibaca. Paham semua. Ini yang jadi khawatir adalah ketika kaum sebelah ini bergabung di satu tempat, ada yang pidato dari pakai bahasa Indonesia, yang dengerin dari Kristen Arab. Ketika ada kalimat jangan ada padamu Allah-Allah lain, kata Oten Arab, woi yang bener kau bilang. Kok ada Allah-Allah lain? Gak ada. Laisa lakum ilahun akhor gitu. Atau alihatun akhor. Kok alihatun kok jadi Allah? Gimana ini? Wah, jadi berantem. Kalau kita enggak, semua sama seragam. Karena disalah maknakan di situ kan, terjadi perbedaan. Ya kadang-kadang ya itulah ente kadang-kadang. Kalau tidak paham, ini kan di situ ala-ala lain huruf kecil alanya Bang. Ini Bang Hendy, saya dapat brosur untuk pergi haji, tapi bukan pergi haji Mekah. Ustadz Alif sama Bang Hendy, ini ada pilgrimage to the Holy Land.
Ini dari Reverend Sir Felix Just SJPHD ke ASCH. Itu 15 hari April 2024. Tuh ya ininya apa undangannya. Hari pertama Minggu dari US ke Tel Aviv, Israel. Habis itu kuburan Tuhan juga didatengin nih hari ke berapa nih? Habis itu ziarah ya? Ziarah dia. Habis itu kurang lebih sama kok harganya tuh 80 jutaan juga. Itu aksi tandingan Muslim. Jelas. Ada yang mau pergi haji juga nih. Pilgrimage to the Holy Land. Ceilah. Say. Pagan. Raja boleh coba undangannya diulang. Bener undangan pergi haji itu. Ya pilgrimage kan, kalau kita haji kan pilgrimage, Bang. Kan kalau saya tulis nih pilgrimage. Nah, kalau saya Google pilgrimage nih. Kan yang kalau image. Nah, tuh kan pergi haji pilgrimage. Nah, tiba-tiba dia pilgrimage juga to the Holy Land. Dia emang ini suka niru-niru tapi disalahin ketiruannya gitu ya. Lagian ke sono mau ngapain? Pulang tinggal nama, lu mau diludahin. Ini ke apa namanya? Ke kuburan Tuhan ada nih, ke Nazarethnya. Keren pokoknya. Enggak, kalau biasa saya sarankan nggak usah ke sana lah. Dimalukan nanti diludahi. Apalagi hari Sabat, hindari hari Sabat. Sono. Tuh 80 jutaan. Hari Sabat itu mereka itu di sana orang hari suci mereka ibadah. Dulu lewat-lewat di sana bawa salib ya. Gue nggak tanggung jawab kalau diludahi sama bocah. Info cara daftarnya ini. Ini Bang Moto nanya info cara daftarnya. Cara daftarnya kontak ini Bang. Nih langsung dikontak aja. Catholic Travel Center nih. Maksudnya tadi itu benar ada ziarah ke kuburan Tuhan. Iya benar. Ini kan ada dia ada itinerary-nya. Jadi hari kedua kita sampai ke Tel Aviv. Habis itu hari ketiga Tel Aviv ke Nazareth via Java, Serana Maretiana. Habis itu hari keempat kita di Nazareth. Ini ada Mass di Basilica Annunciations. Habis itu ke Gunung Mount Principe. Ini mungkin yang tempat yang di ini kali di gantung-gantung. Habis itu hari kelima April tanggal 18. Nah, ini terus nih sampai hari 8 hari. Berapa nih? 14 hari 15 hari. Emang kalau Indo bisa dapat paspor ke sana, kita kan nggak ada hubungan bilateral sama dia. Mau lewat mana? Wah, ini abang kontak aja langsung Bang. Saya nggak ada niat mau daftar sih, tapi tertarik aja begitu mereka mau kirim. Ya saya bilang ya udah kirim deh. Kan di Indonesia nggak ada kedutaannya. Oh dia ke negara terdekat dulu. Ini dari US. Ini dari US. Oh ya. Oh dari US ada hubungan bilateral dia. Tetap aja orang Indonesia ke US dulu nih. Kan diperiksa loh. Kok bisa? Ya terserah dia lah. Ayo tuh yang tadi tuh ikut sana noh, tur wisata ke kuburan Tuhanmu. Yang tadi itu sebelum anda bertanya, tapi kalau dijawab jangan ngeyel, nanti di-kick balik. Makanya gue tadi pengen tes dari awal pertanyaan kamu itu, kamu mengganggu nggak aktivitasmu sehari-hari? Ya kalau enggak ya sudah, jawabannya lu terima apa adanya gitu loh. Lo punya keilmuan ya dibantah gitu, jawabannya Bang Joma. Giliran gua kick balik kan ya kelar urusannya kan kemana-mana. Suruh cari jawabannya di Google. Orang macam apa itu cari jawaban di Google? Nah makanya sebelum lo bertanya keluar, mengoreksi ya ibadah umat Islam secara intern dulu. Kau tanyalah saudaramu itu.
Kenapa ada mencium-cium kayak gitu? Itu dulu lu kelarin, jangan keluar dulu, nanti ketabok sama gua. Tapi Bang Hendy pengen nggak nyekar Tuhan, biar Tuhannya diterima di sisi Tuhan nih Bang? Ya itu namanya hosana. Ada hosana. Hosana itu artinya semoga kesejahteraan bagimu. Hosana bin David, hosana buat anak Daud kan gitu. Makanya dia nggak mau terjemahin hosana ke bahasa Indonesia itu, tetap aja hosana. Nyekar di kuburan. Emang kuburannya ada isinya kan nggak ada isinya, kosong. Ya kan yang penting kita nyekar dulu Bang, biar Tuhannya diterima Tuhannya. Sama-sama Tuhan. Ya, Biar saling menerima gitu Tuhannya. Ya gimana doanya kalau ke sono? Mau doanya ke sono, berdoa ya Tuhan, Tuhan nggak ada di kuburan. Nggak mungkin toh. Mau doanya ke sono melalui kuburan, nggak logis. Mau mendoakan yang ada di kuburan juga nggak logis, isinya nggak ada. Serba salah kan? Serba salah. Serba salah itu di situ. Enggak, yang lucunya saya Bang, mereka bangga jadi Yahudi, jadi pagan tuh bangga gitu Bang. Doa nggak berarah itu kan pagan Bang. Kok bangga gitu loh? Kayak, oh kalian berarah kenapa? Kenapa? Lah, yang nggak berarah justru pagan. Kenapa bangga jadi pagan? Kok ngeri ya? Sebegitu nggak taunya apa gimana sih? Tahu, mereka cari remis. Dia itu ketawa-ketawa kalau kita lagi, saudara kita lagi menunaikan ibadah haji, tawaf, sa'i dan umroh kan gitu ya. Apain sih muter-muter, lempar batu, ada gaji apa sih yang gitu? Berlomba-lomba mencium hajar aswad, ngapain sih dicium? Bahkan dikeluarin gambarnya yang aneh-aneh kan. Padahal kalau dia berpikir, dia sendiri nggak bisa apa-apa, gitu loh. Dia nggak punya pegangan hidup dalam keagamaan dia. Semua yang dia lakukan adalah asal diskresi manusia. Ya, jadi perintah-perintah dari Tuhan itu nggak ada yang dilakukan sama mereka. Nggak ada. Hari Minggu kan gue tanya tadi, mana perintahnya kalau pergi gereja hari Minggu? Jawabannya apa coba? Oh, Tuhan saya kan begini. Loh, siapa yang nanya Tuhan lu? Orang nanya perintah hari Minggu kok. Nah makanya di gereja itu ya, lihat aja sendiri. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang jingkrak-jingkrak. Ya karena memang bebas. Gitu loh, bebas mereka itu. Makanya lu naik di sini teman yang tadi ya. Bolehlah kau bertanya. Bolehlah kau mengkanter. Tapi berilmu dikit lah. Masa gitu ya, pembalap mobil atau Valentino Rossi lah. Valentino Rossi, lu kritik, lu sendiri gak bisa bawa motor. Kira-kira begitu analoginya ya. Kan kucluk, kagak bisa bawa motor, gak punya motor, ngeritik Valentino Rossi. Kucluk gak tuh? Kucluk banget kan kucluknya. Iya, kucluk otaknya kucluk. Jadi kalau gak jalan goyang otaknya. Kucluk gitu. Nggak mungkin saking open minded nih Bang. Saking open mindednya otaknya kececer. Iya, literally open mindednya literally. Kan, Banyuma udah menjelaskan, Ustadz Alif udah menjelaskan, dia nggak ngerti apa-apa, baca kitab juga nggak bisa, sok kritik. Kan kucluk. Gitu loh. Sama yang aku bingung gini juga Bang Handi. Kenapa kenapa Tuhan ini nebus dosa butuh kayu gitu loh? Kenapa pakai kayu di palang begitu kan? Udah gitu nyari kayunya di bumi lagi. Kalau mau memang nebus dosa itu perlu kayu, lu dari sorga lu bawa kayu gitu loh. Blow on aja. Mau hujat jago. Tuhan lu tuh korban hujat. Ini orang di bawah nih, Bang Handi nggak tahu debat. Woi, aku ini MC, mix ceremony gua. Ada debat itu, ada debat TikTok, ada debat pakai timer, ada debat ya acak kadul, yang mana lu mau pakai. Ya, kalau lu pintar debat, naik sini coba gue mau tes lu, bisa debat nggak lu? Kan gitu.
Tadi ini yang namanya debat itu, kalau mau bagus itu terstruktur. Oh topiknya ini itu. Tadi kan tiba-tiba dia. Gue tahu arahnya, ini orang sering gue hadapi orang kayak gini, makanya gue bilang dari awal. Kamu merasa terganggu gak? Enggak. Ya, intinya kan terganggu juga. Cemburu dia melihat umat Islam beribadah ada perintahnya. Bener kan analisa hipotesa saya dari awal tadi. Gitu. Yang kritik di bawah nggak bisa debat saya, ya udah naik aja ke sini gitu, kita tes. Mumpun masih ada waktu, masih bisa ngerokok nih.